Wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan elemen mesin dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kopling tidak tetap atau clutch. Jadi clutch ini atau kopling tidak tetap ini adalah suatu komponen mesin yang fungsinya sebagai penerus dan pemutus putaran dan daya dari satu poros ke poros lain. Jadi kalau di kopling tidak tetap ini dia bisa memutus dan menghubungkan. Nah, kalau yang kopling tetap kemarin atau coupling itu dia hanya menghubungkan. Jadi menghubungkan begitu sudah terhubung ya sudah terhubung secara terus-menerus. Tidak bisa dilepas atau tidak bisa diputuskan kemudian disambung lagi. Nah, seperti itu. Nah, jenis-jenis kopling tidak tetap atau jenis-jenis clutch yang pertama adalah kopling cakar, kemudian kopling plat, kopling kerucut, kemudian ada yang dinamakan kopling freewheel atau freewheel. Nah, ini mungkin sering kita lihat atau sering kita temui di sepeda ya. Jadi sepeda di bagian sproket belakangnya itu dia menggunakan kopling freewheel. Kemudian untuk pada kali ini yang kita bahas, kita fokuskan pada disk atau kopling plat ya. Jadi disk or flat clutch, dimana ini adalah kopling plat, kemudian ada cone clutch atau kopling kerucut, dan centrifugal clutch atau kopling sentrifugal. Nah, yang pertama kita masuk ke pembahasan tentang kopling plat. Jadi kopling plat ini merupakan suatu kopling yang menggunakan satu plat atau lebih yang dipasang di antara kedua poros serta membuat kontak dengan poros tersebut sehingga daya dapat diteruskan melalui gesekan antara kedua sisi gesek. Nah, jadi kalau kopling plat ini penggunaannya mungkin sering sekali kita temukan seperti di sepeda motor ya, sepeda motor, mobil. Ini menggunakan kopling plat. Nah, kemudian bentuk dari kopling plat ini cukup sederhana. Ini dapat dihubungkan dan dilepaskan dalam keadaan diam ataupun berputar. Nah, makanya ini dicontohkan seperti ini adalah kopling dari sebuah mobil. Bentuknya seperti ini, dia menggunakan plat kopling ini, ya, kampasnya di sini. Dia di bagian ini disebut dengan flywheel, kemudian di sini ada bodinya. Nah, di sini bisa kita lihat bagian input atau poros penggeraknya. Nah, bagian penggeraknya ini pada bagian flywheel ya, yang mana flywheel ini terhubung dengan crankshaft. Crankshaft ini adalah bagian dari engine. Jadi ini contoh di mobil seperti ini. Bagian sini adalah engine di sini ya, engine. Kemudian di sana ada flywheelnya atau roda gila. Di sini ada bagian yang bergesekan atau yang bertemu nantinya dengan si kopling. Nah, ini di sini adalah apa namanya, tuas koplingnya ya, atau pedal koplingnya. Nah, pedal koplingnya. Jadi pada saat pedal kopling ini ditekan, maka dia akan membebaskan. Jadi ini ada bekas kopling. Bekas kopling ini menekan si kampas koplingnya sehingga dia akan menempel ke flywheel. Nah, pada saat diinjak, dia akan membebaskan atau menarik si kampas kopling ini dari permukaan ini. Ya. Jadi dia melawan, membebaskan si pegasnya ini. Ya. Jadi pegasnya ditarik ke sini sehingga kampas ini tidak terjepit antara flywheel dengan tracer plate-nya ini. Nah, ini konstruksi kopling seperti ini untuk di mobil. Nah, kemudian ini juga ada tipe lain, jenis lain yang secara prinsip kerja sama, ya, di mana ini penggeraknya, ya, poros penggeraknya di sini, kemudian ini adalah poros yang digerakkan, ini ada kampas koplingnya atau plat koplingnya. Di sini ada spring ini menekan agar dia terhubung. Nah, pada saat memutuskan,
memutuskan putaran dan daya, maka ini ditarik ke sini. Nah, sehingga kopling bebas. Seperti itu. Kemudian ini adalah konstruksi dari plat geseknya. Jadi bahannya bentuknya seperti ini, berupa lingkaran. Kemudian di sini ada beberapa dimensinya ya. Yang pertama T ini adalah torsi yang ditransmisikan. Kemudian P adalah tekanan aksial untuk kontak antar plat. Nah, R1 kita lihat. R1 ini jari-jari bidang kontak keluar ya. R1 di sini nih. Ini R1 ini adalah jari-jari bidang kontak luar. Kemudian R2 jari-jari bidang bagian dalam. R2 yang di sini. Ya. Nah, kemudian ini ada R ini jari-jari rata-rata bidang kontak, kemudian mu ini adalah koefisien gesek bidang gesek. Jadi plat geseknya ini atau kampasnya ini, bahannya ini kan nanti memiliki koefisien geseknya. Jadi kalau koefisien geseknya rendah, kecil, maka dia bisa terjadi slip. Nah, kemudian P tadi ya, P tekanan aksial untuk kontak antar plat. Jadi P ini tekanan yang diberikan oleh si pegasnya tadi. Nah, kalau di sini begas. Jadi begasnya ini menekan kampasnya bertemu dengan ini. Nah, besarnya tekanan itu yang diberikan oleh si pegas ini, itulah nilai P. Nah, perhitungannya seperti ini. Yang pertama untuk torsi yang dapat diteruskan dari kopling tersebut. Jadi rumusnya T sama dengan mu dikali FA dikali dengan R, di mana R ini adalah jari-jari rata bidang kontak ya. Kemudian di mana FA ini adalah gaya aksial bidang kontak, kemudian R adalah jari-jari rata-rata bidang kontak. Dan untuk R-nya rumusnya seperti ini. R sama dengan 2/3 dalam kurung ya, R1 pangkat 1 dikurangi R3 pangkat 2 dibagi dengan R1 pangkat 2 dikurang R2 pangkat 2. Besar torsi dan jari-jari berdasarkan keausan merata. Nah, ini kalau tadi berdasarkan tekanan merata, sedangkan ini berdasarkan keausan merata. Rumusnya T atau torsi sama dengan mu dikali FA kali R, dimana untuk nilai R-nya R1 plus R2 dibagi dengan 2. Kemudian jika tekanan maksimum terjadi di bagian dalam bidang gesek ya, dan bersifat tetap, maka berlaku persamaan ini. P max dikali R2 sama dengan C. Kemudian jika tekanan minimum terjadi di luar bidang gesek atau di bagian R1-nya dan bersifat tetap, maka persamaannya P minimal ya dikali R1 sama dengan C. Kemudian tekanan rata-rata bidang gesek atau P average ya sama dengan FA dibagi dengan P kali R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat, di mana nilai C ini adalah konstanta ya. Jadi konstanta. Kemudian besar torsi dapat dihitung dengan persamaan T sama dengan P kali mu kali C dikali R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Maka untuk C-nya sama dengan P dikali R2. Nah, ini ada beberapa catatan penting dalam mendesain sebuah kopling plat ya. Yang pertama ini, jika jumlah platnya banyak, maka torsinya jumlah plat ini disimbolkan dengan Z, maka torsinya sama dengan T sama dengan Z dikali mu dikali FA dikali dengan R, di mana Z ini adalah jumlah plat kopling. Kemudian untuk uniform pressure atau tekanannya seragam, R sama dengan 2/3 dikali R1 pangkat 3 dikurang R2 pangkat 3 dibagi dengan R1 pangkat 2 dikurang R2 pangkat
2. Nah, untuk pemakaian yang seragam, ya, R-nya sama dengan R1 plus R2 dibagi 2. Nah, jika Z1 ini adalah jumlah plat penggerak, kemudian Z2 ini jumlah plat yang digesekkan, maka total Z total adalah Z1 plus Z2 min 1. Nah, pada plat kopling baru, pendekatan perhitungan dengan uniform pressure. Nah, pada plat kopling lama, pendekatan perhitungan dengan uniform wear. Jadi, kalau kita mau menghitung kopling yang baru gitu ya, misalnya mau memperhitungkan berapa sih torsi yang bisa diteruskan oleh kopling tersebut, ini dalam kondisi baru bikin gitu, baru buat atau baru beli gitu kan, baru mesin, maka kita mengandalkan persamaan yang uniform pressure. Sedangkan kalau dia koplingnya sudah lama dipakai, baru kita mau hitung, maka perhitungannya berdasarkan uniform wear. Nah, uniform pressure ini akan memberikan gesekan yang lebih besar dibandingkan dengan uniform wear, sehingga torsi yang dapat diteruskan juga lebih besar. Gitu ya. Karena perhitungannya kan ini berdasarkan kondisi baru. Yang ini kondisi sudah terpakai, maka wajar saja jika uniform wear ini secara perhitungan torsi yang diteruskan lebih kecil dibandingkan pada saat perhitungan menggunakan uniform pressure.